Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Melayu. Salam untuk saudara semua yang ada di dalam maupun di luar negeri. Semoga sehat selalu. Untuk yang sakit mudah-mudahan cepat sembuh, dan yang bekerja mendapat rezeki yang banyak dan berkah. Amin. Kita harus akui ya, kalau progres timnas Indonesia saat ini benar-benar banyak menyita sorotan dari berbagai pihak ya. Nggak cuma media-media lokal, namun media-media asing ya. Entah itu ASEAN, Asia, Eropa, banyak memperhatikan performa dan perkembangan timnas, khususnya dalam 2 tahun terakhir ini. Nah, ini sesuatu yang wajar bila mengingat prestasi timnas Indonesia yang secara ranking FIFA masih berada di wilayah bawah atau gurem ya. Walaupun jika udah naik jauh, namun dengan pencapaian yang baik, level senior maupun U23 membuat citra Indonesia di mata dunia kini benar-benar enggak bisa lagi dianggap remeh. Salah satu faktor yang menunjang kenaikan level timnas Indonesia terutama dari sisi permainan jelas berada pada pemain-pemain yang bermain di luar negeri. Dengan adanya mereka membuat banyak pihak meyakini kalau timnas Indonesia saat ini ya akan bisa mendapatkan poin penuh atau istilahnya bisa lolos ke Piala Dunia. Nah, kalau kita lihat di sini tentu rival-rival kita kan udah tahu kan, yaitu rival yang dari ASEAN ya. Rival yang terkuat di ASEAN saat ini yaitu dari Thailand dan Vietnam ya, sedang mengalami penurunan performa ya. Jadi performanya kedua negara tersebut itu pelan-pelan turun ya. Ya istilahnya susah untuk bangkit dan mau menyaingi timnas Indonesia. Melihat realita yang ada ya, Madempang sebagai Presiden Federasi Sepak Bola Thailand yang sebelumnya enggan untuk mengakui kalau Indonesia sudah di atas Thailand, dan pada akhirnya mengakui kalau pelan-pelan Indonesia layak jadi tim terbaik ASEAN ya. Saat ini Madempang mengunjungi Indonesia, ketemu Pak Erick Thohir ya. Kunjungannya ke Indonesia ya, Madempang mengatakan turut bahagia karena Indonesia sudah berada di level yang seperti sekarang ini. Meskipun di sisi lain dia cukup merasa cemburu karena perhatian FIFA yang diberikan khususnya pada Indonesia itu sangat over ya istilahnya, dan sampai dia berani atau sampai membangun kantor di Jakarta. FIFA sampai membangun di Jakarta kantornya. Ini kan luar biasa ya. Kendati demikian, Madempang juga menyatakan sangat antusias menyambut segala kerjasama, termasuk pastinya ya uji coba bersama ya. Jadi itulah Madempang. Dia mengatakan, hati saya yang paling dalam, saya secara pribadi sangat terkesan dengan pekerjaanmu. Sebagai teman dalam satu kawasan Asia Tenggara, saya mengatakan saya secara pribadi sangat bangga dan Indonesia berjuang untuk putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia tahun 2026. Saya pikir Indonesia adalah negara terpilih di ASEAN dan di Asia Tenggara untuk mewakili masuk ke FIFA matchday saat ini ya, yang bertempur di kualifikasi Piala Dunia tahun 2026. Nah, itulah bahasa Madam, dan dia juga melanjutkan bahasanya, saya sedikit cemburu ya,
soal ini. Tapi saya sangat senang datang dan bertemu dengan Anda. Saya pikir kita bisa melakukan sesuatu untuk dibagi atau menandatangani MOU antara Thailand dan Indonesia sebagai bidang bermacam-macam ya, jurusan atau bermacam-macam yang perlu dikerjasama ya. Ya, seperti pendidikan SSB dari tingkat junior sampai senior. Tentunya bagaimana cara untuk mendapatkan dana dari fund-fund itu, nah itu Mas Dempang betul-betul belajar ya. Karena akhir-akhir ini fund-fund Indonesia sangat getol sekali, sehingga kalau penontonnya penuh akan mendapatkan uang yang banyak. Nah, disitulah Mas Dempang betul-betul terheran-heran ya. Sebisanya kayak menggila untuk menonton timnasnya sendiri. Di Thailand nggak segila seperti ini. Itulah yang disampaikan Mas Dempang. Dan ini dikutip dari akun Instagram Pak Erick Thohir. Nah, jadi pertemuan dengan Mas Dempang, Pak Erick Thohir juga diposting ke Instagramnya. Dalam hal ini ya, tentu kita paham lah, kalau sampai Mas Dempang datang ke Indonesia, artinya langsung atau tidak langsung mengakui kehebatan Indonesia. Padahal sebelumnya datang ini Mas Dempang sering keluar-keluar. Walaupun timnas itu sudah masuk ke babak kualifikasi Piala Dunia ronde ketiga, tapi tim Garuda belum pernah menjuari AFF. Dan satu lagi yang sering dikatakan Mas Dempang, bahwa selama di AFF Indonesia atau Garuda tidak pernah menang dengan Thailand. Dan itu memang realita ya. Jadi sampai detik ini Garuda senior belum pernah menjuarai AFF. Nah, tapi nggak apa-apa, kita sudah meluncur, meroket jauh di atas. Dengan sendirinya yang di level bawah ini akan merapat. Ya, contohnya Mas Dempang. Oke, mari kita song-song masa depan timnas Indonesia yang sangat cerah dan sangat cemerlang ini di bawah asuhan Sintayong dan di bawah kendali Ketua PSSI Pak Erick Thohir. Pak Erick Thohir tambah lagi masa jabatannya, kalau perlu 3 kali atau 4 kali. Oke, saya pikir itu. Terima kasih. Merdeka.